A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa naghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin inna hamidum majid. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita selalu mendapatkan rahmat, kasih sayang, rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tiada taranya, juga rahmat dan rezeki kesehatan dan keimanan yang terus tercurah ke dalam diri kita dan keluarga kita. Sehingga pada pagi hari ini kita semangat berangkat menuju rumah Allah dalam rangka sholat subuh berjamaah dan tholabul ilmi untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur atas semua rahmat, nikmat, rezeki tersebut yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, setidaknya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang selalu setia mengikuti risalahnya. Mudah-mudahan anak cucu kita nanti, dzurriat kita nanti juga mendapatkan syafaat dari beliau pada akhir zaman nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya akan meneruskan sharing saya, yaitu membacakan tentang kisah-kisah para nabi dan rasul yang ada di dalam Al-Quran. Kali ini saya akan bacakan kisah Nabi Nuh alaihi salam sekalian ya. Kisah Nabi Nuh alaihi salam termaktub dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 76 dan 77. Ayat 76 artinya bahwa, dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu ketika dia berdoa dan kami memperkenalkan doanya, lalu kami selamatkan dia beserta keluarganya dari bencana yang besar. Dalam ayat ke-77-nya, dan kami telah menolongnya dari kaum yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat, maka kami tenggelamkan mereka semuanya. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 23 artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, hai kaumku, sembahlah oleh kamu Allah, karena sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Di dalam ayat 24, maka pemuka-pemuka orang kafir di antara kaumnya menjawab, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu yang bermaksud hendak menjadi seorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu. Di dalam ayat berikutnya, ayat 25, ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila, maka tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu saat. Nabi Nuh berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku. Pertolongan yang dipermohonkan oleh Nabi Nuh kepada Allah ialah membinasakan kaumnya sehabis-habisnya. Pada ayat ke-27
Lalu kami mewahyukan kepadanya, kepada Nabi Nuh, buatlah bahtera di bawah penilikan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Yang dimaksud dengan tanur ialah semacam alat pemasak roti yang diletakkan di dalam tanah, terbuat dari tanah liat. Biasanya tidak ada air di dalamnya. Terpancarnya air di dalam tanur itu menjadi suatu alamat bahwa banjir besar akan melanda negeri mereka. Di dalam ayat ke-28, apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang zalim. Ayat berikutnya, dan berdoalah mereka, ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. Sesungguhnya pada kejadian itu benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh. Itulah Bapak Ibu sekalian, dua surah tentang kisah Nabi Nuh, yaitu surah Al-Mu'minun dan surah Al-Anbiya, ya. Surat berikutnya adalah surat Hud ayat 25 dan 26. Pada ayat ke-25, dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sungguh aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih. Sementara pada surat Al-A'raf ayat 64 disebutkan bahwa maka mereka mendustakannya, yaitu mendustakan Nabi Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun tadi, Nabi Nuh menyampaikan dua doa untuk kaumnya. Yang pertama adalah surat Al-Mu'minun pada ayat ke-26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi nsyurni bima kadzabun. Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku. Doa yang kedua disampaikan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nama Nabi Nuh pada awalnya adalah Abdul Malik. Disebut Nuh karena dia selalu meratapi umatnya selama 500 tahun. Menurut Ibnu Katsir bahwa Nabi Nuh diutus untuk kaum Bani Rosib. Dia lahir 126 tahun sepeninggal Nabi Adam alaihissalam. Suyuti menceritakan bahwa nama Nuh bukan berasal dari bahasa Arab, tetapi dari bahasa Syria yang artinya bersyukur atau selalu berterima kasih.
Hakim berkata dinamakan Nuh karena seringnya dia menangis, dan namanya adalah Abdul Ghaffar, jadi Abdul Malik ya. Nabi Nuh adalah merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Ayahnya adalah Lamek bin Metushaleh bin Idris. Nabi Nuh menerima wahyu kenabian dari Allah dalam masa fatroh, masa kekosongan di antara dua rasul, yang saat itu biasanya manusia secara berangsur-angsur melupakan ajaran agama yang dibawa oleh nabi yang meninggalkan mereka dan kembali meninggalkan amal kebajikan, melakukan kemungkaran dan kemaksiatan di bawah pengaruh dan godaan syaitan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi Nuh diutus pada kaumnya ketika berumur 480 tahun. Masa kenabiannya adalah 120 tahun. Dia mengarungi banjir ketika dia berumur 600 tahun, dan kemudian setelah banjir dia hidup selama 350 tahun. Ibnu Abbas menceritakan bahwa suatu ketika Nabi Isa menghidupkan Ham ibnu Nuh dan bertanya kepadanya, "Mengapa rambutnya beruban?" Dia menjawab, dia meninggal di saat usia muda karena ketakutannya ketika banjir. Dia berkata bahwa panjang kapal Nabi Nuh adalah 1200 kubit dan lebarnya adalah 600 kubit dan mempunyai 3 tingkat. Nabi Nuh menikah sebanyak 2 kali. Istri pertamanya adalah Amutlah yang pertama kali beriman kepadanya. Darinya lahir 3 orang anak, yaitu Sam, Yam, dan Ham. Kemudian menikah dengan Wahilah yang melahirkan 2 orang anak, yaitu Yafid dan Kan'an. Pekerjaan sehari-hari Nabi Nuh adalah sebagai pemahat batu. Kurang lebih 300 tahun Nabi Nuh berdakwah secara sirriyah, secara sembunyi-sembunyi. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Nabi Nuh alaihissalam diutus kepada Bani Rasib yang dipimpin oleh seorang raja bernama Darmasil. Raja Darmasil ini adalah sosok penguasa yang tiran dan menyembah banyak berhala, sebagaimana nama-nama berhala yang ada di kisah Nabi Idris, yaitu berhala Wat, Suwa, Yagut, Yakut, dan Natsro. Kemudian selama 50 tahun Nabi Nuh menyeru Bani Qabil yang sama-sama menyembah berhala. Inti ajaran Nabi Nuh adalah tauhid, sholat, puasa, amar ma'ruf, dan nahi mungkar. Namun dakwahnya dibalas dengan angkara murka, sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa adab pada hari yang sangat menyedihkan." Surat Hud ayat 25 dan 26. Kemudian kaum Nabi Nuh mereka dimusnahkan oleh Allah karena menolak dakwahnya, dan Allah berfirman dengan jelas, "Maka mereka mendustakan Nuh, kemudian kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya dalam bahtera, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 64. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Nuh disebut juga sebagai bapak seluruh manusia, yaitu Abdul Bashar.
selain Nabi Adam. Karena semua manusia setelah kejadian banjir di zaman Nabi Nuh adalah anak keturunan beliau. Banjir Nabi Nuh terjadi pada seluruh dunia sehingga tidak ada manusia yang selamat kecuali yang berada di atas kapal bersama Nabi Nuh. Manusia yang berada bersama Nabi Nuh di atas kapal ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai keturunan lanjutan lagi setelah kejadian tersebut. Banjir Nabi Nuh itu terjadi di seluruh dunia. Allah menurunkan banjir sampai gunung yang tinggi tidak bisa menjadi tempat berlindung. Salah satu anak Nabi Nuh yang tidak bisa selamat dari banjir padahal ia berlindung di atas gunung. Sebagaimana Allah berfirman pada surat Hud ayat 42 dan 43. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung, dan Nuh memanggil anaknya yang sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang kafir. Anaknya Nabi Nuh menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nabi Nuh kemudian menyampaikan bahwa tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, seluruh orang kafir yang tidak beriman di muka bumi akan terkena banjir sehingga tidak tersisa sedikit pun sebagaimana doa Nabi Nuh. Nabi Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di bumi. Semua yang tersisa di bumi, yaitu yang tidak naik perahu Nabi Nuh, tenggelam sebagaimana firman Allah, maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tersisa. Surat Asy-Syu'ara ayat 119 120 ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, memang hanya anak keturunan Nabi Nuh lah yang kemudian berlanjut di muka bumi. Beberapa ulama menjelaskan bahwa terdapat anak Nabi Nuh yang beriman bersama beliau di atas kapal. Bersama itu pula ada orang-orang yang beriman bersama Nabi Nuh di atas kapal. Hanya saja Allah mentakdirkan yang terus mempunyai keturunan adalah Nabi Nuh dan anaknya saja. Dalam riwayat lainnya, yang manusia yang selamat selain Nabi Nuh dan anaknya meninggal karena wabah sehingga mereka tidak mempunyai keturunan. Jadilah Nabi Nuh adalah bapak seluruh manusia setelah Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syaffat ayat 77, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Ahli tafsir di kalangan tabi'in yaitu Imam Qatadah menafsirkan manusia semuanya adalah keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab sejarahnya Al-Bidayah wan Nihayah bahwa Allah tidak menjadikan seorang pun yang bersama Nabi Nuh dari orang-orang yang beriman, anak dan keturunan kecuali Nabi Nuh alaihissalam saja. Semua yang ada di muka bumi sekarang dinisbatkan kepada ketiga anak Nabi Nuh tersebut, yaitu Sam, Ham, dan Yafet. Al-Hamawi menjelaskan orang pertama yang turun kapal adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ketika beliau keluar dari kapal, beliau bersama 80 manusia. Mereka membangun tempat tinggal di tempat itu dan menetap di sana.
Kemudian mereka tertimpa wabah penyakit hingga 8 orang tersebut meninggal kecuali Nabi Nuh alaihissalam dan anaknya. Maka beliau adalah Abul Bashar, bapak seluruh manusia. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bisa menjadi ibrah bagi kita, bisa kita ambil manfaatnya untuk kehidupan kita saat ini, agar kita terus taat istiqomah dalam menjalankan syariat Allah ini. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dan kesalahan karena kefakiran saya mohon dimaafkan, dan silahkan diberikan saran-saran yang hikmah untuk kebaikan bersama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.